Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa mawalah wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah Bapak-bapak jamaah Masjid Jami Al-Muqarrabin yang dirahmati Allah, pada subuh yang baik ini Allah masih anugerahkan kepada kita semua nikmat iman dan Islam. Tentu besar kiranya harapan kita agar Allah Ta'ala berkenan untuk selalu menambahkan atau meningkatkan atau setidaknya menetapkan iman Islam itu hingga akhir hayat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian lanjutan daripada itu, sebagai salah satu bentuk syukur kita kepada Allah adalah agar kita selalu memanjatkan pujian baik berupa sholawat maupun salam kepada Nabi Muhammad SAW, karena wasilah atau perantara beliaulah sampainya syariat agama Allah ini kepada kita semua. Yang kalau kita pikirkan dengan logika, Nabi lahir di sebuah negeri yang sangat jauh dari negara kita. Beliau lahir di zaman yang sangat jauh dari zaman kita. Tetapi syariat itu, agama itu sampai kepada kita. Padahal banyak negeri-negeri yang lebih dekat. Ya, banyak negeri yang lebih dekat ke Mekah, lebih dekat ke Madinah. Tapi dakwah itu, hidayah itu nggak sampai kepada mereka. Sementara ke negeri kita yang jauh ini sampai. Nah, maka salawat salam kita kepada Nabi adalah salah satu bukti cinta kita kepada Allah dan terima kasih kita kepada Allah. Itu Nabi pernah sebutkan. Ya, cintailah Allah, ahibbullah, cintailah Allah. Wa ahibbuni lihubbillah, dan cintailah aku sebagai bukti cintamu kepada Allah. Wa ahibbu ala baiti, dan cintailah keluargaku, kata Nabi, sebagai bukti cintamu kepada Nabi. Mudah-mudahan Allah limpahkan salawat dan salam, ya, sarmada yang mengalir selamanya kepada Nabi Muhammad dan keluarganya dan sahabatnya dan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, subuh ini kita tidak baca kitab. Begini Bapak-bapak sekalian, seperti yang Bapak-bapak ketahui bahwasanya salah satu, bukan satu-satunya, salah satu dari tujuan puasa itu disebutkan dengan jelas dan tegas, la'allakum tattaqun. Itu terang sekali, seterang matahari di tengah siang atau seterang purnama di tengah malam yang jernih. La'allakum tattaqun, supaya kamu jadi orang yang bertakwa. Nah, pertanyaannya, takwa itu perbuatan atau kedudukan? Kalau takwa itu perbuatan, apa perbuatannya? Ya kan? Kalau kedudukan berarti takwa itu bukan perbuatan tertentu. Beda sama ibadah. Sholat itu perbuatan. Puasa itu perbuatan. Allah nyuruh zakat, zakat itu perbuatan. Sekarang Allah nyuruh bertakwa, ittaqullah, ya kan? Antara ittaqullah dengan takwa itu berbeda. Kalau ittaqullah merujuk pada perbuatan, kalau takwa merujuk pada kedudukan atau makom. Nah, maka takwa itu adalah sebuah kedudukan yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba jika hamba itu mengerjakan perbuatan-perbuatan tertentu. Termasuk salah satunya adalah yang Allah kehendaki, puasa. Nah, jadi kita disuruh puasa itu perbuatannya puasa, tapi hadiahnya, harapannya, makomnya adalah
takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam sebuah hadis, jamaah yang dirahmati Allah, ketika Nabi menerangkan tentang perkara takwa, beliau pernah menyebut, apa kata Nabi? Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Ada riwayat menyebutkan walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum, wa fi riwayah ila qulubikum wa taqwakum. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya sesungguhnya Allah tidak memandang jasmani kalian. Allah nggak pandang fisik. Kalau Allah pandang fisik, maka pasti yang paling hebat adalah kaum Ad, ya kan? Badannya besar-besar, tinggi-tinggi, kuat-kuat. Pasti ini yang paling baik kalau Allah pandang fisik. Orang-orang kita ini kan, Indonesia ini, ya Asia Tenggara terutama itu, ya kita sama tahu lah, gitu kan. Kalau kita nggak usah kita nunggu di mahsyar, pergi aja ke Mekah, tawaf, udah kelihatan. Wah, Afrika gitu kan, Masya Allah. Kalau bicara fisik kita kalah. Tapi kata Nabi, Allah tidak pandang fisik kalian. Wala yanzuru ila suwarikum. Suwar jamak dari surah. Surah itu artinya banyak. Salah satunya adalah rupa. Ya, rupa. Kalau rupa berarti dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ya, mulai dari wajahnya, ya kan? Itu rupa juga. Pakaiannya itu surah juga. Wala yanzuru ila suwarikum, Allah tidak juga pandang pada rupa kalian. Kalau dipandang rupanya, berarti yang hidungnya mancung mestinya lebih mulia kan gitu. Kalau rupa, kalau kita kan mancung ke dalam gitu kan. Nah, kalah kita. Tapi Allah nggak pandang. Berapa banyak orang-orang di dunia ini yang dianugerahkan wajah yang tampan, lagi rupawan, atau wanita-wanita yang cantik lagi menawan, tapi amalnya, ya kan, seperti Ummu Jamil atau Arwah, istrinya Abu Lahab, yang disebutkan oleh Allah fi jidiha hablum mim masad, di lehernya terdapat kalung yang terbuat dari tali sabut. Itu kan majazi. Mana ada dia orang kaya, Abu Lahab itu kaya raya. Masa istrinya pakai kalung dari sabut? Kan nggak mungkin. Itu gambaran dari seorang wanita yang mestinya kalau pakai perhiasan tuh yang bagus, berlian, permata, mutiara kan gitu. Minimal emas deh. Ini pakai sabut kan nggak pantas. Sesuatu yang indah dihiasi dengan sesuatu yang buruk. Wajahnya cantik, kelakuannya busuk. Wajahnya tampan, kelakuannya naudzubillah. Makanya kalau kita bercermin, kita diajarkan sebuah doa oleh Nabi. Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah membaguskan penciptaanku, maka baguskanlah pula akhlakku. Bukan tampang yang Allah lihat. Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum, atau walakin yanzuru ila qulubikum wa taqwakum. Tetapi yang Allah lihat dari diri kalian adalah hati-hati kalian, takwa kalian, amal-amal kalian. Nah, kita ambil takwa, yang Allah lihat adalah takwa. Misalnya dalam kesempatan lain, Nabi ketika menerangkan tentang takwa pernah menunjuk ke dada beliau. Lalu kata baginda Nabi, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Maknanya fil qalbi. Ya. Qalbu sementara ini kita artikan sebagai hati. Jadi takwa itu di hati. Kalau kita gabungkan dengan keterangan yang tadi disebutkan, berarti ketakwaan tidak terpancar semata-mata dari penampilan. Kalau pakai gamis pasti lebih bertakwa daripada yang pakai batik misalnya, gitu kan? Belum tentu, ya kan? Yang pakai pecinya berapa senti nih? 9 senti. Nah, itu
kalah takwanya dibanding yang pakai peci 30 cm. Belum tentu juga. Ya, karena itu zahir. Nabi menyebut huna di sini. Masalahnya jamaah sekalian, Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullahu taala menyebutkan bahwa kolbu itu termasuk perkara gaib. Gaib apa fisik? Kalau kita belah nih dada kita nih, ada nggak kolbu? Nggak ada, ya kan? Hati ada, liver, gitu kan? Iya, liver. Yang kolbu itu kita nggak nemu di mana. Paru-paru ada, jantung ada, usus ada, ginjal ada, empedu ada, liver dalam kurung hati ada. Tapi kalau hati dalam kurung kolbu nggak ketemu, nggak ada. Itu kalau kita bisa wujudkan kolbu itu bisa diwujudkan. Jadi saya pakai kolbu ya, bukan hati, biar nggak salah tangkap dengan liver. Kalau kolbu itu diwujudkan mungkin lebih besar daripada masjid kita ini. Ya, mungkin lebih besar. Bahkan ada kolbu seluas samudra, sedalam lautan. Itu kolbunya Nabi Muhammad SAW. Karena kolbu ini makhluk yang sangat ajaib. Kita menyimpan kenangan-kenangan kita yang menyenangkan atau yang menyakitkan. Kita simpan rapat-rapat di dalam kolbu. Itu kalau dibikin film nggak tahu berapa jam gitu kan. Ya digelar nih, direkam pakai pita, nggak tahu berapa roll untuk memutar itu. Kita menyimpan rahasia-rahasia yang kita sembunyikan. Ya, kebencian, kedengkian, kerelaan, dendam di kolbu. Kita meletakkan niat sebagai rukun. Kalau usolli nawaitu itu kan sunnah saja dalam mazhab Syafi'i. Itu di kolbu. Udah berapa kali kita niat seumur hidup ini? Berapa tahun kita hidup? Berapa kali kita niat? Kalau kita niat itu kita rekam, misalnya niat puasa, nawaitu shauma ghadin, berapa detik? Kali berapa tahun? Niat sholat, usolli fardhu, berapa kali kita sholat? Kali berapa tahun? Taruh di komputer, berapa giga itu perlu? Jadi dia tidak kita temukan wujud fisiknya, tapi terasa fungsinya. Dan yang tidak terlihat ini, yang tidak ada fisiknya ini, dan kadang-kadang diremehkan manusia ini, justru yang Nabi sebutkan, kalau bagian ini baik, maka yang lain pasti baik. Ya kan? Nah, tapi kalau bagian yang ini rusak, maka yang lain pasti rusak. Jadi menentukan sekali. Makanya Imam Syafi'i ketika mengomentari hadis Nabi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'im ma nawa, kan begitu. Sesungguhnya setiap amal bergantung kepada niat dan setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Itu kata Imam Syafi'i, hadis ini mencakup 2/3 agama. Ada yang mengatakan hadis ini mencakup 1/3 agama. Karena yang namanya amal syariat itu membutuhkan niat. Ya, dan niat itu yang menentukan. Oleh karena itu Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena kita puasa, harapan orang bertakwa, sedangkan takwa itu kata Nabi adanya ada di kolbu kita, maka tugas kita adalah bukan memastikan, kita nggak bisa memastikan, mengikhtiarkan setidaknya agar kolbu kita ini bisa menjadi sebuah wadah yang siap untuk mungkin diturunkan atau dikucurkan oleh Allah nur, hidayah, taufik, dan takwa itu sendiri. Maka hati ini harus bersih, kolbu ini harus jernih. Kalau tidak, cahaya tidak akan masuk. Pertanyaannya, bagaimana supaya hati kita tidak rusak, tidak gelap, ya, tidak kotor? Karena sesuatu yang thayyib hanya masuk kepada sesuatu yang thayyib. Contoh ilmu itu thayyib tidak? Ilmu itu thayyib. Ilmu sangat bermanfaat. Saking bermanfaatnya ilmu, kan menjelang hari kiamat itu kan, yaksurul fuqaha, yakillul fuqaha wa yaksurul khutaba, kan gitu kata Nabi. Menjelang hari kiamat itu banyak orang yang ahli pidato,
Ya, pandai bicara, tapi makin sedikit orang yang betul-betul ngerti agama. Yang makin banyak ngomong, makin pintar ngomong, makin banyak. Tapi yang ngerti makin sedikit. Kenapa? Karena ilmu dicabut. Tetapi karena ilmu itu terlalu bermanfaat bagi manusia, kata Nabi, Allah tidak tega mencabut ilmu sekaligus. Atau ilmu apa nih dicabut gitu, enggak. Wa innama yantazi'ul ilma bi'intiza'il ulama. Caranya Allah mencabut ilmu adalah dengan mencabut ulamanya. Bukan ilmunya yang ujuk-ujuk dicabut. Bekasi nih misalnya, Pondok Hijau pada khususnya, ditinggal Habib Muhammad, itu musibah. Almarhum. Ya kan? Nah, itu musibah itu. Apakah yang menggantikan akan setara? Kita nggak usah bicara akan melampaui kan gitu, tidak. Kita bicara apakah yang menggantikan akan setara pengaruhnya, gitu kan, dan lain-lain dan lain-lain. Itu contoh. Karena ilmu thayyib sangat bermanfaat, Allah tidak tega mencabut ilmu sekaligus, tapi Allah cabut dengan mewafatkan para ulama. Sedangkan yang menggantikan makin berkurang. Saya tidak menuduh nanti kalau ada yang mengatakan, oh ini pengganti Habibmu berarti lebih kurang ilmunya. Enggak, itu babnya lain. Kita bicara fitrah zaman. Ya kan? Nah, karena ilmu thayyib, maka ilmu tidak masuk kecuali kepada yang thayyib. Ya, itu Imam Syafi'i pernah menyebutkan dalam sebuah syair. Syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Artinya, aku mengadu kepada guruku yaitu Imam Waqi' tentang buruknya hafalanku. Nah, lalu Imam Waqi' memberikan petunjuk, wahai Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, janganlah kamu maksiat, tinggalkan maksiat. Karena apa? Karena ilmu itu adalah cahaya Allah, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang maksiat. Nah, makanya tadi kaidahnya yang thayyib diberikan kepada yang thayyib. Takwa itu thayyib, takwa di dalam kolbu yang thayyib. Barang siapa yang ingin menduduki makom takwa, maka hendaklah menjaga agar hatinya thayyib. Ya, baik, tidak buruk, tidak rusak. Nah, pertanyaannya, apa yang mesti dihindari? Bukan apa yang mesti dilakukan, apa yang mesti dihindari. Ada satu nasihat dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau pernah berkata, arba'atun min zulmatil qalbi batnun syab'anu min ghairi mubalah wa nisyanul dhunubil madiyah. Ada 4 hal, kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, yang dapat mendatangkan kegelapan di dalam hati. Ya, kegelapan di dalam hati. Yang pertama adalah batnun syab'anu min ghairi mubalah. Perut yang terlalu kenyang, ya, tanpa dipedulikan. Nah, ini kenyang. Ya. Apakah dalam Islam dilarang kenyang? Oh, tidak. Ya kan? Nah, kalau kita buka kitab Riyadhus Shalihin, itu pada bab zuhud disebutkan banyak riwayat dari istri-istri Nabi SAW radhiyallahu ta'ala anhunna, bahwa Nabi pernah kenyang, atau bahasa lainnya, Nabi sesekali kenyang. Sesekali. Jadi kalau kita orang Indonesia terbiasa makan sehari 3 kali, jangan kenyang 3-3-nya. Kenyangnya sekali aja. Pilih, mau kenyang pagi, kenyang siang, atau kenyangnya malam atau petang. Jangan pagi makan kenyang, ya kan? Waduh, pagi-pagi udah enak banget tuh. Kopi, ya kan? Gorengan, tahu 2, pisang goreng 1, nah, bala-bala 1, waduh udah 4 tuh, ya kan? Habis itu makan nasi uduk seporsi, gitu kan? Udah kena gorengan, makan nasi uduk, gitu kan? Nasi uduk kurang afdal kalau nggak pakai kerupuk, ya gitu kan? Pakai kerupuk juga. Habis itu apa? Makanan penutup, cuci mulut, lontong sayur misalnya, gitu kan? Waduh, ini pagi kenyang, siang makan, masya Allah, ya kan?
banyak, sore juga sama. Jangan tiap makan kenyang, jangan. Ya kan? Ambil salah satu saja kalau mau. Ya, yang lain setengah kenyang atau sepertiga kenyang. Kalau Imam Ghazali mengamalkan sepertiga. Ya, untuk ukuran kita, anggaplah 2/3 udah bagus. Syukur-syukur setengah. Kenapa? Kalau perut terlalu kenyang, zulmah, gelap hati. Minimal kalau perut kenyang kita berat beribadah. Iya, ngantuk, berat, males. Ya. Itu sahabat Umar waktu beliau jadi khalifah kan pernah ngontrol di pasar. Belusukan lah begitu kira-kira gitu kan. Tapi nggak ada kamera di situ ya. Ikhlas beliau mah. Karena takut kepada Allah. Ketemu orang badannya tinggi besar, orang Arab tinggi besar. Perutnya seperti orang hamil 9 bulan. Masya Allah. Begitu ketemu sahabat Umar bertanya, "Ini apa ini?" Kata dia, "Ya khalifah, ini adalah nikmat dari Allah." Dipukul pakai kayu. Ini nikmat dari mana? Ini musibah katanya gitu kan. Iya. Jangan. Puasa kita disuruh nahan lapar. Dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Begitu buka, hati-hati. Ya kan? Kalau ketika buka, kita bukanya sampai kenyang atau dalam tanda kutip over kenyangnya malah berarti kita sudah kehilangan esensi puasanya. Makanya guru-guru kita menganjurkan puasa ya, kita nahan lapar, nahan haus, begitu buka dan sahur jangan sampai kenyang. Ya, jangan sampai kenyang supaya tetap dapat manfaat daripada puasa itu. Minimal karena tarawihnya panjang, rakaatnya banyak gitu kan. Ya kan jadi berat kalau perut terlalu kenyang. Itu yang pertama, hindari perut yang terlalu kenyang, hati gelap. Yang kedua, kata sahabat Abdullah bin Mas'ud adalah wasuhbatul zalimin. Yang bisa menggelapkan hati adalah suhbah dengan orang-orang zalim. Suhbah ini sementara anggaplah kita artikan bersahabat, ya, atau bergaul sementara. Wasuhbatul zalimin berarti bersahabat atau bergaul dengan orang zalim. Tapi saya sering mengatakan bahasa Indonesia terlalu miskin dibandingkan dengan bahasa Arab, iya kan? Kalau saudara mau kuasai bahasa Arab secara utuh semuanya, kosakatanya mau dihafalkan, itu ada 25 juta kosakata. Kalau mau dihafalin. Indonesia nggak nyampe. Ya kan? Orang Arab nyebut singa itu bisa 300 kata. Buat satu kata singa aja nih bisa 300 mufradatnya. Jadi sangat kaya. Nggak usah ke Indonesia ke Arab. Indonesia ke Jawa lebih kaya mana? Jawa, jauh. Indonesia nyebut jatuh, ya kan? Kalau Jawa nanti dulu, gimana jatuhnya gitu kan? Kalau jatuhnya menghadap ke depan, namanya nyungsep, ya kan? Kalau jatuhnya kepalanya yang belakang ini begini, namanya apa? Jeda. Iya. Ya kan? Udah beda tuh. Kalau lagi jalan terus jatuh, jelosor gitu kan. Iya. Aduh, banyak. Nah, suhbah boleh jadi maknanya menyertai. Jadi termasuk yang menggelapkan hati adalah menyertai orang zalim. Menyertai tidak mesti membersamai, hati-hati. Makanya disebutkan suhbah, bukan musahabah. Kalau musahabah itu memang bergaul, duduk bareng, makan bareng, ngobrol bareng. Kalau suhbah nggak mesti begitu. Suhbatul zalimin boleh jadi maknanya seseorang ini menyertai orang zalim dalam hal apa? Mungkin dalam hal perbuatan, mungkin dalam hal pemikiran. Boleh jadi kita ini di zaman kita ini mungkin udah nggak ada yang sezaman dengan Lenin, ya kan? Nggak ada yang sezaman dengan Stalin. Ingat Yosef Stalin? Atau nggak usah jauh-jauh deh, tetangga kita. Ada yang pernah ketemu dengan Pol Pot, Khmer Merah. Walaupun nggak pernah ketemu, nggak pernah ngobrol, nggak pernah saling kenal mengenal, tapi kalau pikirannya diiyakan, tindakannya dibenarkan, kalau perlu dipromosikan, dibela mati-matian, itu suhbah juga. Makanya Nabi pernah menyebut dalam sebuah
hadis gitu ya, ketika menerangkan kezaliman. Agak panjang, jadi kalau saya ringkas kira-kira begini keterangannya. Ada orang berbuat zalim di suatu tempat. Ada orang yang hadir, artinya ketika kezaliman dikerjakan ada yang lihat. Tapi yang lihat ini nggak dihitung dosa. Sementara ada yang tidak lihat, oleh Allah dihitung berdosa. Sahabat bertanya, loh kenapa begitu? Yang lihat kezaliman dikerjakan tidak berdosa, yang tidak lihat kenapa malah dosa? Kata Nabi, yang lihat kezaliman itu hatinya mengingkari. Yang nggak lihat tadi hatinya membenarkan dan mengikuti. Nah, makanya ketika dihadapkan pada suatu kezaliman, minimal orang Islam itu hatinya, kalau saya nggak bisa rubah dengan kekuasaan, saya nggak mampu mencegah dengan kekuatan lisan, mungkin nggak punya kemampuan, jangan sampai hatinya ridho dengan kezaliman, harus benci. Kalau tidak, masuk tuh suhbah, gelap hatinya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min zalik. Ketiga, wa nisyanu dzunubil madiyah. Yang bisa menggelapkan hati adalah lupa sama dosa. Ya, lupa sama dosanya. Orang kalau lupa dengan dosa itu berbahaya, Bapak Ibu. Apa bahayanya? Orang kalau nggak ingat dosa, dia akan mudah jatuh pada dosa selanjutnya. Iya, karena merasa nggak ada beban. Beda sama orang yang ingat dosa. Nah, contoh terkait ini ada pembahasan kalau di Ihya itu ada tentang ingat mati. Ya kan, bab ingat mati. Itu kan kemudian ada hadis kan, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah. Siapa yang senang, yang cinta ketemu Allah, Allah senang dan cinta ketemu dia. Siapa yang tidak senang ketemu Allah, Allah nggak senang ketemu dia, kan gitu. Maksudnya mati. Nah, siapa yang senang mati ketemu Allah tuh dalam tanda kutip, Allah senang. Lalu Siti Aisyah ketika itu radhiyallahu ta'ala anha berkata, ya Rasulullah, tapi saya benci mati, gitu kan? Saya takut mati. Ini bagaimana? Maka Nabi menerangkan panjang lebar. Pendek kata begini, Imam Al-Ghazali mengatakan orang yang takut mati itu terbagi-bagi. Yang tercela-tercela kita nggak bahas. Tapi salah satu yang diperbolehkan adalah orang yang takut mati karena masih ingat dosanya masih banyak. Itu nggak tercela itu. Nah, jadi orang Islam gitu kan, saya takut mati, gitu kan? Bagaimana nih Pak Ustadz? Loh kenapa? Kan mati itu pasti Pak. Iya, dosa saya masih banyak, amal masih sedikit. Nah, yang kayak gini nggak tercela. Karena dia takut mati sebab masih merasa punya banyak dosa. Dia nggak masuk ke hadis Nabi, siapa yang nggak suka ketemu Allah, Allah nggak suka. Dia nggak kena itu. Tapi kalau ada orang takut mati, saya takut mati, kenapa? Sayang dong harta saya. Nah, ini yang ini nih. Ya, dia nggak mau mati karena sayang hartanya, sayang istrinya, sayang anaknya, sayang jabatannya, sehingga dia takut mati. Itu tercela. Tapi kalau dia takut mati karena dosanya masih banyak, walaupun perasaan dia, itu nggak tercela, masih bagus. Adapun mereka yang tidak ingat dengan perbuatan dosa, maka mereka akan meremehkan perbuatan dosa, menganggap yang itu nggak ada, bertumpuk-tumpuk bebannya. Dan mereka akan mengabaikan istighfar kepada Allah. Nah, jika dosa bertambah, itu Nabi sebut, satu dosa menimbulkan satu bintik hitam di hati, gitu kan? Kalau hatinya banyak bintiknya, maka menggelap, keras, nur itu nggak akan masuk. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Nah, yang terakhir, kata sahabat Ibnu Mas'ud, yang dapat mendatangkan kegelapan dan kerusakan pada hati manusia adalah watulul amal. Nah, tulul amal, panjang angan-angan, itu nggak boleh, ya, panjang angan-angan. Nah, apa bedanya angan-angan sama cita-cita? Kalau cita-cita boleh, ya, nggak apa-apa setinggi langit. Tapi kalau angan-angan jangan. Batasannya kata sebagian ulama adalah angan-angan itu sesuatu yang secara akal itu kita udah nggak mungkin. Secara akal ya. Kalau bicara takdir, innallaha ala kulli syai'in qadir.
Ya, tapi kalau secara akal itu udah nggak bisa, gitu kan? Nah, sudah jelas, misalnya sudah jelas gitu kan, orang ini terlahir dari orang biasa misalnya. Oh, seandainya saya ini adalah seorang Habib misalnya, waduh itu udah lahir ente gimana mau jadi Habib, ya kan udah nggak mungkin, ya kan? Udah lahir, nggak bisa dipesen itu soalnya, ya kan? Umur udah sekian, udah 70, seandainya saya jadi bupati, bagaimana gitu kan? Iya, udahlah gitu kan. Nah, angan-angan yang terlalu panjang tuh melalaikan seseorang. Itu Imam Ghazali menyebutkan tuh, yang termasuk bab angan-angan yang dilarang tadi, mengangankan jabatan yang tidak mungkin atau mengangankan kedudukan yang dia tidak pantas untuk meraihnya, itu tulul amal. Walaupun mungkin bisa dicapai dengan segala macam cara, tapi sebetulnya dia tidak kompeten untuk itu. Apalagi mengangankan istri tetangganya begitu. Iya, disebut oleh Imam Ghazali itu merusak. Ya, merusak. Nah, tapi dalam konteks ini yang paling pokok begini, kata beliau, ada seseorang yang diberikan sebidang tanah, ya kan? Dia tidak pernah menanam pada tanah itu, tapi dia berharap setelah 3 bulan saya panen. Nah, itu, ya kan? Nah, itu namanya tulul amal. Tidak pernah nanam, berharap panen. Ini bagaimana ceritanya? Ya, konsepnya kayak gimana itu? Ya kan? Kalau dia bisa menerangkan sih monggo gitu kan. Tapi itu nggak mungkin. Jangankan yang tidak menanam, yang sudah menanam, dia punya tanah, dia cangkul, dia gemburkan, dia pilih bibit yang terbaik, dia tanam dengan cara yang benar, dia sirami, dia siangi, dia berikan pupuk yang terbaik. Kalau ada hama dia singkirkan, kalau ada penyakit dia obati. Apa pasti panen? Belum tentu. Ya kan? Yang sudah nanam aja belum tentu panen. Ini nggak pernah nanam pengen panen. Itu namanya tulul amal. Tertipu dia. Pengennya masuk surga, wa firdausun nuzula, masuk surga Firdaus. Bertetangga dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau perlu satu kamar sama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani gitu kan. Iya, kalau perlu. Tapi waduh amalnya gitu kan. Nah, ini bagaimana? Ya kan? Bagaimana dia mengharapkan syafaat, mengharapkan surga, yang penting iman, tapi nggak mau beramal, atau meremehkan amal soleh. Nah, termasuk meremehkan amal soleh adalah seseorang meremehkan ilmu yang diperlukan untuk mendukung amalnya. Nah, ini hati-hati. Padahal ilmu itu imamnya amal. Nah, makanya orang yang banyak amal, ya, tapi tanpa ilmu itu disebut abid, ahli ibadah. Nah, sementara orang yang beramal, ya karena dia juga punya ilmunya, itu bisa sampai ke makom alim. Mana yang lebih tinggi, abid apa alim? Alim. Alim itu lebih tinggi daripada abid. Nah, bahkan disebut fadlul alimi alal abidi kafadlil qamari ala sairil kawakibi. Keutamaan yang alim, yang beramal dengan ilmu dibandingkan yang beramal tanpa ilmu, itu laksana bulan purnama dibandingkan dengan bintang-bintang. Lebih terang cahaya bulan itu. Nah, al-ilmu wa kullu man, disebut Matan Zubat kalau saya nggak salah ya. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya berpotensi ditolak. Kenapa ditolak? Karena jangan-jangan nggak sah, tapi dia nggak tahu. Jadi bukan Allah nolak karena, wah kamu tanpa ilmu, saya tolak. Bukan kayak gitu, tapi karena dia tanpa ilmu, jangan-jangan nggak sah. Jangan-jangan udah batal sholatnya. Tapi dengan dia nggak tahu gitu kan, dianggap sholatnya sah. Ya bagaimana Allah mau terima? Nah, makanya ini yang keempat, hati-hati dengan tulul amal. Ya, berharaplah ampunan Allah, lalu pantaskan diri kita untuk mendapatkannya. Nah, tentu mudah-mudahan kita berharap di Ramadan ini Allah berikan kelayakan kepada kita semua. Ya, amin ya rabbal alamin. Ma'ruf wal afiyah. Saya kira itu ya, semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.